Baik, selamat datang kembali. Nah, di sini kita langsung masuk ke Facebook ya. Nah, di sini ada penghasilan sekitar $274 dan penghasilan sebelumnya di sini di $174. Nah, jadi sebenarnya di Facebook Pro ya ketika kita memang konsisten ya biasanya apa yang kita lakukan itu tidak akan sia-sia. Nah, $274 di sini dibayarkan di tanggal 30 November 2025. Nah, jika kita kalikan ya untuk harga dolar saat ini itu sekitar 16.700-an ya. Nah, di sini bisa kita cek terlebih dahulu $274 jika kita kalikan ke dalam rupiah ya. Sebentar kita cari, kita kalikan di sini. $274 dikali 16.700 untuk harga dolar saat ini. Nah, jadi seperti ini cara kita mengkalkulasikan untuk penghasilan kita di FB Pro karena kan versinya masih dolar ya. Jadi $274 dikali 16.700. 16.700 ini dari mana? Dari harga dolar saat ini. Jadi seperti itu ya, itu penghasilannya sekitar 4,5 jutaan. Nah ini ya, jadi ketika kita konsisten, kita rajin upload, kemudian sudah terbaca algoritma di Facebook, ya penghasilannya itu sudah lumayan cukup ya teman-teman. Ya di $274 ya. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan bahas ya. Nah, di sini untuk pembayaran terbaru itu statusnya masih proses ya. Jadi pembayaran akan ditransfer ke akun Anda setelah Anda mencapai minimum penghasilan ya, ini sekitar $25. Nah, kalau sudah $274 ya ini sudah 4 jutaan sudah lewat ya. Jadi ya penghasilan di 30 November 2025 di sini itu sudah $274 atau jika kita rupiahkan itu sekitar 4.500.000-an. Oke, jadi itu sebagai gambaran untuk kalkulasinya. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan bahas untuk syarat monetisasi konten di FB Pro di tahun 2026. Karena banyak sekali yang mungkin untuk saat ini, ya itu banyak sekali yang mengeluhkan sudah konsisten upload, tapi monetisasi kontennya belum muncul. Padahal ada kreator lain yang uploadnya jarang, tapi monetisasinya muncul. Nah, tentunya itu yang akan kita bahas. Apa sih sebenarnya persyaratan dari monetisasi konten di tahun 2026 ini ya, terkhusus buat yang masih baru atau masih pemula kita akan bahas lengkap. Dan di sini kita bisa masuk ke Facebook ya. Ini sebagai gambaran saja untuk tampilan dari monetisasi konten. Ya, di sini saya sudah masuk ke dalam akun dari Facebook saya. Di sini ada menu pembayaran, ada monetisasi konten, ada langganan, bisa kita cek ya. Jadi langganan juga bisa kita atur juga, ada bintang ya, kemudian ada kemitraan afiliasi, kemudian ada iklan kemitraan. Nah, di sini ya. Jadi kalau untuk iklan kemitraan di sini mungkin untuk followers yang sudah banyak. Kemudian kalau kemitraan afiliasi di mana di sini kita bisa buat konten jualan, kita bisa mendapatkan komisi dari Shopee ya. Kemudian untuk dimonetisasi konten itu ada beberapa opsi seperti kita posting cerita, foto, teks ya, video, itu bisa mendapatkan dolar ya. Belum lagi mungkin mendapatkan bintang. Kalau bintang ini masih bisa, itu tergantung dari orang-orang yang menyukai konten kita. Dan di bagian langganan ini opsional ya, terkadang ada yang berlangganan, terkadang ada juga yang enggak ya. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah dua opsi ini. Jadi untuk bisa mendapatkan penghasilan dari FB Pro yang paling saya rekomendasikan itu ada dua opsi, di mana monetisasi konten yang harus kita dapatkan dan yang kedua adalah kemitraan afiliasi. Nah, jadi dua fitur monetisasi ini punya peluang buat kita bisa mendapatkan penghasilan ya. Jadi kalau untuk kemitraan afiliasi kita penghasilannya di Shopee, tapi masuknya kalau untuk monetisasi konten itu masuknya di Facebook ya. Nah, apa sih untuk persyaratan dari monetisasi konten? Di sini saya akan langsung masuk di akun terbaru saya, dan tentunya di sini juga baru di monetisasi konten. Jadi akan saya bongkar kepada teman-teman semua ya. Tonton video ini sampai selesai. Baik, kita langsung masuk di salah satu akun terbaru saya di sini dengan 2000 follower saja. Teman-teman bisa perhatikan untuk viewsnya di 23.517 penayangan. Jadi masih ada penurunan. Karena di sini saya kemarin sempat jarang upload ya, tapi nanti untuk kedepannya kita juga akan pastikan upload juga di sini. Di sini dengan 2000 followers ya, di sini monetisasi konten sudah terbuka. Dari pembayaran sudah muncul, bintang sudah muncul, langganan sudah muncul, monetisasi konten sudah muncul, kemitraan afiliasi dan iklan kemitraan. Kita cek di bagian langsung dari monetisasi konten. Nah, di sini tips untuk
memaksimalkan pendapatan real, ini durasi minimal 10 detik, dan di sini ada penghasilan 0,05 dolar. Nah, ini sebagai contoh akun baru yang memang saya bukakan kepada teman-teman semua. Nah, jadi jika kita cek di sini, ya di bagian dari pengaturan, di bagian monetisasi konten, bisa kita cek di bagian pengaturan di sini. Nah, di sini itu ada pengaturan monetisasi ya, kita bisa cek untuk syarat-syaratnya. Jadi untuk syarat yang utama, baik setelah kita masuk di bagian monetisasi konten di bagian bawah di sini, ya itu ada potensi pendapatan, kita klik seperti ini. Nah, jadi ada beberapa gambaran umum potensi pendapatan Anda sangat baik di sini. Nah, faktor konten. Jadi jika kita cek langsung dari monetisasi kontennya, kita klik langsung di bagian pendapatannya. Di sini ya untuk persyaratan utamanya adalah keaslian konten. Nah, dalam artian di sini keaslian konten posisinya saya full ya. Artinya di sini saya menggunakan konten asli. Nah, ini ya. Jadi syarat utamanya, faktor utamanya untuk kita bisa mendapatkan monetisasi konten adalah keaslian dari konten. Ini yang paling utama banget ya. Kemudian yang kedua adalah di sini interaksi pemirsa, jangkauan global, kepercayaan ya. Jadi seperti itu. Nah, ini yang perlu digarisbawahi adalah keaslian konten, karena banyak sekali yang pengen cepat ya menggunakan konten re-upload dan alhasil bukan mendapatkan penghasilan tapi malah akunnya terkena pelanggaran. Nah, ini ya. Jadi untuk syarat yang pertama adalah keaslian konten. Jadi masih ada beberapa syarat yang lain. Jika kita cek dari kebijakan di Facebook ya, jadi beberapa syaratnya adalah di sini membuat konten di platform yang memenuhi syarat, yakni di sini saat ini fitur monetisasi tersedia buat konten publik ya, dan bisa memenuhi syarat untuk dimonetisasi. Nah, selain profil mode profesional, di sini kita juga bisa menggunakan fanspage ya. Jadi syarat yang pertama, kita harus mematuhi kebijakan mitra, kemudian kebijakan monetisasi konten, dan juga kebijakan standar komunitas. Nah, di sini aturan berlaku. Jadi kita tidak boleh menggunakan konten-konten yang seperti ini ya. Jadi ini melanggar juga. Pokoknya konten-konten yang dilarang itu nggak usah. Kemudian ada kebijakan monetisasi. Di sini konten yang dimonetisasi itu harus lulus standar komunitas dari aturan Facebook. Nah, di sini yang jelas adalah membagikan konten yang autentik. Ya, ini adalah kita membagikan konten yang benar-benar, jangan membagikan berita palsu. Nah, kemudian di sini juga ada membagikan konten asli. Mungkin ini sudah saya bahas di awal tadi. Jadi kita memang harus membuat untuk video sendiri. Ya, artinya ya usahakan jangan menggunakan teknik re-upload. Kemudian monetisasi interaksi yang autentik. Nah, ini ya. Jadi pokoknya buat teman-teman semua, di sini itulah kebijakan-kebijakan monetisasi yang ada di Facebook ya. Tapi kita ambil sisi positifnya. Yang perlu kita garis bawahi adalah monetisasi interaksi yang autentik. Artinya di sini untuk aktivitas kita ya itu jangan pernah kita saling mengikuti ya. Saling mengikuti itu melanggar. Makanya kita nggak dapat monetisasi konten karena tekniknya salah ya, karena banyak sekali yang mengikuti orang lain dengan harapan diikuti ataupun FLKS. Nah, ini ya yang paling banyak dilakukan sehingga mempersulit buat mendapatkan monetisasi konten. Di sini sudah jelas ya. Kemudian yang kedua adalah membagikan konten asli. Nah, ini artinya di sini sudah jelas bahwa syaratnya tidak boleh re-upload. Re-upload boleh tapi harus ada editing. Tapi untuk saat ini itu sudah nggak aman ya. Kemudian membagikan konten yang autentik ya. Jadi konten yang autentik itu adalah konten yang berita membuat informasi yang jelas ya. Artinya kalau kita bikin berita ya kita harus membuat sebuah konten yang sesuai ya. Jadi ada 3 hal yang perlu diperhatikan: membagikan konten autentik, membagikan konten asli, dan interaksi yang autentik ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan beberapa syaratnya, dan usahakan ya kita juga bisa membangun eksistensi yang kuat di Facebook dengan catatan adalah kita melihat, yang pertama adalah melihat audiens kita ya. Ketika mereka menyukai konten kita cek di konten yang paling tinggi. Nah, biasanya disitulah kita bisa menentukan niche buat kita ke depannya ya. Jadi itu syarat-syaratnya. Kita harus mematuhi kebijakan monetisasi konten, kebijakan standar komunitas ya, kemudian kebijakan monetisasi mitra. Itu yang harus kita patuhi di sini. Intinya ketika kita nggak mau ribet, ya udah kita bikin konten sendiri, konten hasil rekaman dari HP kita sendiri. Jadi keaslian itu
malahan lebih unggul dibanding kita menggunakan konten reupload dan juga kebijakan mitra ya. Jadi seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.